kekasih, Tuhan ingin kita hidup bukan dalam kesedihan terus-menerus, tapi dengan sukacita penuh yang datang dari hubungan yang intim dengannya. Kelimpahan itu bukan hanya soal materi, tapi soal hati yang damai, penuh syukur dan bersukacita. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tentu kita akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita darinya. Jadi sahabat, kebahagiaan sejati adalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema hari ini adalah kebahagiaan berasal dari Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan menguatkan kita dan membuat kita mengerti bahwa kebahagiaan berasal dari Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa kebahagiaan berasal dari Tuhan. Biarlah Kau membuka hati kami setiap menerima firman-Mu yang akan menguatkan kami dan membuat kami mengerti bahwa kebahagiaan hanya datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema, bahwa hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan berasal dari Tuhan. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, siapa yang tak kenal Felicia Angelista? Ia adalah publik figur yang takut akan Tuhan. Ia juga mempercayakan segalanya kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa-Nya. Dengan ketaatan dan keintimannya dengan Tuhan, Felicia diberkati dengan keluarga yang harmonis, karir dan bisnis yang baik, dan tentunya semua itu ia peroleh karena Tuhan. Felicia percaya bahwa Tuhan akan memberikan segalanya yang cukup untuk kebutuhannya. Ia juga sering mengucap syukur, berbagi, dan berpesan melalui media sosialnya bahwa penting untuk mengandalkan Tuhan dan juga memberi pesan bahwa kebahagiaan sejati yaitu dapat diperoleh karena Tuhan. Sebagai umat yang percaya, bagaimana denganmu sahabat? Puji Tuhan, wow, kesaksian Felicia Angelista ini benar-benar luar biasa dan sangat memberkati ya. Sangat. Benar-benar ya bagaimana dia selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang dia terima dalam segala aspek kehidupannya. Jadi dia bersyukur buat pernikahannya, keluarganya, semuanya dia bersyukur. Wah, amin. Ya. Bahkan dia juga menguatkan ya, menguatkan buat teman-temannya yang sedang dalam situasi yang sulit ya untuk tidak menyerah ya.
Betul ya. Untuk tetap percaya dan fokus kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu membantu setiap kita yang sedang dalam kesusahan. Amin. Nah, kita Amin. mesti percaya nih Ya, bahwa Tuhan selalu membantu setiap kita yang dalam kesusahan ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita mau lihat firman Tuhan ini supaya kita dikuatkan dari Pengkhotbah pasal ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita semua diingatkan bahwa apabila kita hidup berbahagia dan bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua adalah pemberian Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kepada kita karunia untuk dapat hidup bahagia dan menikmati segala sesuatu yang ada pada kita. Amin. Nah, ini penting banget ya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Iya. Aku bisa bahagia sendiri tanpa Tuhan, nggak mungkin ya. Padahal semua itu dari Tuhan. Betul ya. Nah, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Jadi punya nih semuanya gitu ya. Sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi ternyata orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Jadi ini adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit ya. Iya, itu benar ya. Bayangkan apabila orang sudah memiliki kekayaan, memiliki harta benda dan kemuliaan, tetapi ternyata tidak dikaruniai oleh Tuhan untuk dapat menikmati semua kekayaannya, harta benda dan kemuliaan yang dia miliki, melainkan orang lain yang menikmatinya. Pasti hidupnya tidak akan bahagia. Iya, pasti nggak bahagia ya. Dia udah susah-susah, dia kerja keras, orang lain yang menikmati ya. Nah, ini benar banget ya, benar sekali ya. Pasti hidupnya jadi sia-sia dan mengalami penderitaan yang pahit. Oleh karena itu, supaya kita hidupnya bahagia, maka kita harus biasakan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini penting banget ya. Itu penting sekali. Apapun, sekecil apapun, selalu bersyukur kepada Tuhan dan menikmati segala sesuatu yang kita terima dari perkara-perkara yang kecil ya, dari yang kecil-kecil ya. Iya. Kita bersyukur ya. Apapun yang kita terima itu dari Tuhan semua itu ya. semua Tuhan yang memberikan. Amin, ya. ya. Itu benar ya, amin ya. Jadi kita tidak perlu menunggu kelimpahan kekayaan dan harta benda dahulu untuk kita dapat bahagia. Tetapi kita berbahagia karena kita sudah memiliki Yesus. Nah, itu penting banget. Dan tuh. sudah mengenal Yesus. Jadi memiliki Yesus dan mengenal Yesus itu sudah lebih dari cukup. Sebab memiliki Yesus berarti kita sudah memiliki segala-galanya. Amin. Wah, ini keren banget ya. Memiliki Yesus berarti sudah memiliki segala-galanya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kebahagiaan yang berasal dari Tuhan ya. Kita akan lihat dari Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, puji Tuhan ya, firman Tuhan ini tadi mengatakan bahwa orang yang berbahagia bukan karena memiliki uang, harta, atau kekayaan yang berlimpah. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa hidupnya takut akan Tuhan. Wah, ini luar biasa banget ya. Jadi ternyata ukuran kebahagiaan itu bukan harta sama uang. Iya. Ternyata orang yang takut akan Tuhan itulah justru yang bahagia. Nah, karena orang yang hidupnya takut akan Tuhan adalah orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, ya. Dan orang ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dan menghormati Tuhan. Jadi, takut akan Tuhan itu bukan berarti ketakutan akan Tuhan atau takut dekat dengan Tuhan, ya, bukan itu jadi ya. Iya, betul sekali ya. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, justru dia takut kalau jauh dari Tuhan. Nah, itu benar sekali. Amin ya. Takut kalau tidak bisa dekat dengan Tuhan. Amin. Takut kalau hidup tanpa Tuhan. Amin.
Amin. Karena bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia menjadikan Tuhan itu sumber kehidupannya. Iya. Dan Tuhan itu segala-galanya bagi dia. Amin. Amin. Nah ini benar sekali nih. Jadi kita justru takut kehilangan Tuhan. Iya. Kita justru takut kalau jauh dari Tuhan. Iya, begitu. betul. Nah ini orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya akan bahagia karena sumber kebahagiaannya didapat dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Sehingga orang yang hidupnya takut akan Tuhan dapat menikmati dan mensyukuri setiap pemberian yang dari Tuhan itu, ya. Wow, betul sekali. Amin ya. Oleh karena itu orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia akan dikaruniakan Amin. oleh Tuhan untuk dapat menikmati kekayaan, harta benda dan kemuliaan yang dari Tuhan. Sehingga hidupnya akan bahagia, selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin, ya, bagus sekali ya. Iya, itu Jadi bagus sekali. ternyata ukuran bahagia bukan uangnya dulu, ya. Takut akan Tuhan itu, ya. Betul. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk, yaitu dari Talia Fit, ya. Shalom, saya sangat rindu untuk didoakan. Saya sedang sementara menunggu untuk proses berangkat bekerja sambil belajar di luar negeri. Mohon bantu didoakan karena proses ini adalah sedikit hambatan. Sehingga undangannya belum kami terima untuk pembuatan visa dari negara yang bersangkutan. Mohon bantu doanya. Terima kasih. Nah, shalom juga Talia, pasti kita doakan. Iya, ya. selamat dulu ya sebelumnya ya. Oh iya, selamat buat Talia. Wah, luar biasa ya. Sudah dapat satu kesempatan luar biasa ini ya. Nah, Talia mesti percaya bahwa Tuhan sedang bekerja nih dalam proses ini ya. Karena apa? Karena kita harus percaya juga ketika kita berdoa ya Tuhan pasti akan membuka jalan untuk Talia ya. Iya. Jadi pasti kami doakan supaya Talia dapat segera menerima undangan untuk dapat bekerja dan belajar di luar negeri ya. Dan supaya Talia juga bisa segera membuat visa dan apa yang dibutuhkan oleh Talia. Jadi sekarang Talia bersyukur pada Tuhan ya, percaya bahwa Tuhan tidak diam. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Talia ya. Nah ini ada satu firman yang akan menguatkan Talia dan mungkin juga sahabat yang baik yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan ya. Markus 11 ayat yang 24 berkata demikian ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu ya. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan, khususnya bagi Talia, bahkan juga bagi sahabat yang baik yang lain yang memerlukan pertolongan Tuhan ya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan Talia dan sahabat yang baik yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa Talia. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Talia dan menolong sahabat yang baik yang lainnya. Oleh karena itu kami percaya dan bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan undangan dan visa yang dibutuhkan oleh Talia tepat pada waktunya. Kami percaya ini Tuhan. Dan juga bagi sahabat yang baik yang lainnya yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan jawaban dengan segera. Kami percaya Engkau memberikannya tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya pada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, dan tekanan hidup, bahkan minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan sahabat yang baik DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih.rt. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat
supaya kita dapat mengalami kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya. Kita harus mengerti dan menyadari bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita untuk kita dapat menikmati kekayaan, harta benda, dan kemuliaan yang dari Tuhan sehingga hidup kita bahagia. Amin. Ya. Nah, yang kedua, sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Sebab hidupnya percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah dan meninggalkan kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya dan kami bersyukur bahwa kami dikaruniakan oleh Tuhan untuk dapat menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami percaya dan bersyukur bahwa Tuhan membuat hidup kami bahagia. Sebab kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami dan sumber kebahagiaan kami. Oleh karena itu, kami membuka hati kami untuk mempersilahkan Tuhan masuk dalam kehidupan kami, supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga oleh anugerah Tuhan kami, oleh Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat hidup takut akan Tuhan. Maka kami diberi kasih karunia untuk dapat hidup bahagia dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.